Sayang, makasih ya udah milih aku sebagai suami, udah nemenin aku. Dan terima kasih juga udah ajarin aku belajar Islam. Sama-sama, semoga kita bisa belajar Islam terus sampai akhir hayat. Amin. Amin. Lo bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lo, umat Nabi. Kan, Bib, dakwahnya nanti dulu, Bib. Kita tag bumper dulu ya. Yah, ganggu lo. BTB, roll! Enakan ngobrol-ngobrol di sini. Targetnya paling gimana sekiranya barang-barang gua kejual. Daripada targetnya login, agak repot sih. Ngomong-ngomong ini jualan gue semuanya halal nih. Dan baik, toyib, berkah. Jadi buat kalian yang belum subscribe YouTube-nya Noise, cuman BTB spesial Warung Madura Swasta yang bisa ditonton di YouTube dan gratis dan full. Yang lain apa itu? Podcast-podcast yang lain lo harus nonton dengan effort tuh. Ini effortless lo dapat. Bukan cuma cengengesan, dapat ilmu agama lo di sini. Oh ya, nanti kalau udah 1 juta subscriber, gue bakal undang bintang tamu yang obrolannya pasti lo tunggu. Terserah deh, ntar siapa gue siapin. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli apa nih? Apa ya? Kalian mau belanja ya? Boleh dong, Beb. Iya dong. Di sini Ngobrol-ngobrol bisa gitu. bisa. Jangankan makanan minuman, hidayah ada di sini. Berat. Berat. Boleh. Gila. Gue aja belum pernah makan ini. Iya. Langsung deh. Jadi gue sebenarnya karena udah malas, frustasi sama Onat, nggak login. Payah. Akhirnya mending kata gue langsung dengan yang login aja lah. Suruh main sama gue deh, Beb. Oh iya? Biar dia ngerti lah. Betul. Kalau lo kan orang dalam nih ya. Onat kayaknya perlu punya orang dalam deh. Orang nggak ngerti. Kalian kalau mau minum nih ya. Ya cuma air putih doang nih kayaknya. Iya, tapi udah didoain Habib ini. Oh iya. Ini yang saya butuh. Pakai disembur gak, Beb? Enggak. Gua celup doang. Beda rasanya. Ada ahnya ya. Ada. Iya. Ya. Ada doa. Kalau orang Islam sih bukan ya, alhamdulillah. Iya. Ya, maklum nyubi lah. Nyubi. Apa kabar? Baik, Marcel alhamdulillah. Nabila. Nama lu Marcel Darwin. Marcel Darwin. Benjamin Marcel Darwin. Benjamin Marcel Darwin. Oh, karena lu asli mana, Sel? Papa Makassar, Mama Jerman. Oh, Papa Makassar, Mama Jerman. Ketemunya di Ciamis tuh. Enggak lah, Bib. Ketemu di Jerman biar keren dikit. Lu tau jokes Jerman jajaran Kauman gitu enggak? Tahu. Jajaran Mampang lah. Oh iya, ada jajaran Mampang. Gua taunya Jerman, jajaran Kauman. Lu tinggalnya di mana? Di Jerman, jajaran Kauman. Gua kalau di daerah rumah aja dipanggil bule. Oh iya. Karena bule sendiri kan di daerah. Di mana? Di daerah Blok A. Oh, di Blok A. Gue bule sendiri sih, makanya gue panggil bule. Oh, gitu. Nah itu gibah yang boleh tuh. Nyebut orang dengan sebutan yang dia gak keberatan dan penanda doang untuk membedakan dengan yang lain. Gue pas SMP negeri tuh dipanggilnya Arab gitu. Keberatan gak? Gue enggak sih, gak keberatan. Asalkan narik suaranya tuh gak dari perut tuh. Iya, kalau narik suara Arab.
Gue keberatan tuh. Gue keberatan. Karena ngapain gue keberatan kan gue emang keturunan Arab gitu. Bener. Iya kan? Cuman kalau Arab kayak agak diskriminatif ya. Iya. Jadi gue sih santai-santai aja. Iya. Kalian pacaran deh. Enggak dong, Beb. Udah beranak pinak kita, Beb. Berarti kalian udah berapa lama ini nikah? 4 tahun 4 mau tahun. jalan 5. 4 mau jalan 5 tahun. Udah ada anak. Udah. Berapa? Satu. Satu. Diantar gak sekolahnya? Diantar dong. Gak ada teman saya yang mau ngantar anak sekolah. Parah. Katanya itu tugasnya perempuan. Udah sama lain tapi. Parah. Udah. Ini kebalikannya, Beb. Dia yang nganter, saya malah nggak bisa nganter. Gue malah Oh, pengen iya? gitu, Beb. Gue pengennya malah sebagai laki tuh gak kerja, biar istri aja gitu yang kerja gitu. Iya, passive income ya. Ah, mendingan mana, Beb? Mendingan yang itu apa yang ini nih? Saya yang disuruh kerja, Beb, masalahnya. Masalahnya duit istri itu duit istri. Tapi kalau duit suami itu juga mencakup duit istri tuh. Iya. Tapi adil ya. Yang buat bukan nggak adil sih. Ngotak aja sih sebenarnya. Sebenarnya karena kita yang kerja, itu simbolnya pakai mahar tuh, ketika kita bayar mahar tuh simbol bahwa istri kita akan dipenuhi nafkah-nafkahnya. Iya. Itu artinya mahal. Iya. Tuh. Iya itu artinya mahar. Kalau mahal beda lagi. Bener. Beda L sama R. Iya beda R sama L doang tuh. Tapi artinya jauh banget. Coba-coba aku mau ngambil ini deh. Cucu. Wah, bahaya banget nih. Lah, beneran masih baru semua nih. Ntar kalau udah episode ke-20 gua gak rekomendasikan untuk makan sih. Ada luar saya. Sukanya ini. Sambil dikunyah ya, Bib. Iya. Agak sopan tapi ya di depan Habib sambil ngunyah ya. Ini saya akan Enggak beneran. Bercanda. bahaya banget. Berarti kalian awalnya ketemu di mana? Gara-gara Liverpool, Bib. 2019. Oh, lu Liverpool. Oh, ada ya orang Liverpool ya? Bukan MU ya? Apa itu? Oh, apa itu ya? Emang Sama-sama jadi merah. dulu mau ada kemen sama MU. Oh jadi gitu. jangan Oh jelek. enggak, gua tahu kok ini. Oh ya. Monster University kan. Wow. Enggak, jadi waktu itu kan ya salah lagi mau cerita begini. Taruhan lah. Taruhan. Belum Islam, Bib. Oh, dia belum Islam. Kapan tuh? Kapan? Masih aman-aman aja waktu itu, Iya, Bib. iya, belum Islam. Taruhan Itu lah, Bib. kapan? 2019 kan taruhan 2019. final champion kan, karena gue Liverpool jadi gue megang Liverpool. Nah menang nih 2019. Jadi gue mau neraktir yang kita ajakin taruhan. Tadinya tuh ada berempat. 2 nggak jadi, yang bisa cuma gue sama temen gue. Nah temen gue yang ini bilang, Sel nanti akan ada temen gue ya datang nyusul. Oh ya udah, kucuk-kucuk dia datang. Oh, Makanya Ketemunya di situ aja. di Jadi dari temen. di traktiran itu. di traktiran itu. Dia kena ditraktir juga. Iya. Padahal bukan Liverpool. Iya, tapi dapat berkahnya tuh. Terus lo karena lo temennya dia yang mau Karena gue ditraktir ya, sama si Marcel. karena aku ini temennya ada nama temen kita Aaron. Nah, aku temennya Aaron ini. Si Aaron ini MU lagi. Oh iya, rival dong. Iya. Makanya si Aaron. Makanya kalah ya. Makanya kalah. Dari sana langsung tuh lo mulai speak enggak? Iya, di speakin langsung. Oh iya. Beb. Emang Enggak. bikin? Enggak. Berarti kemakan dong speakan aku. Iya. Kayaknya gue yang speakin. Tapi lo backgroundnya apa, Bill? Apa kerjaan? Maksudnya Iya, apa enggak ini? maksudnya lo backgroundnya bukan public figure gitu. Bukan, Enggak. bukan. Oke. Manajer artis justru. Oh, lo manajer. Manajer artis. Iya, manajer. Ketika ketemu Marcel sebagai manajer artis waktu itu. Iya, Mas. Pokoknya kerja di agensi, ada talent management juga. Terus ketemu Marcel waktu itu ya, malah justru aku nggak tahu kalau kita ada Marcel di tempat itu. Berarti dia nyepikin lo buat jadi talent Iya. sebenarnya. Bukan buat jadi suami kayaknya. Sama jualan asuransi sebenarnya. Bisa ini orang. Terus, oh lo backgroundnya itu ya? Nah dari situ tuh gue nggak ada kepikiran mau deketin dia atau apa segala macam. Udah kita ngobrol-ngobrol aja ya. Gue kasih tau lah gue bandel-bandel seperti apa. Karena gue nggak ada niat
Oh intinya waktu itu tuh gue baru putus sama mantan Bib. Dia pelampiasannya. Kita sama-sama melampiaskan Astagfirullahaladzim. Itu jangan dulu ya. Ceng-ceng. Jadi gue ngecengin dia apa segala macem kayak gitu. Jadi gue nggak ada niat mau deketin dia. Iya gitu. Terus ya udah seminggu 2 minggu kita nggak pernah kontak-kontakan apa segala macem sampai akhirnya tiba-tiba kamu kontak ya. Hai Bil bla bla gitu Lu ngajak. seneng tuh. Ini dia nih. Iya, kena nih. Nasabah. Iya. Kadang. Enggak ini. Ini dia. Enggak sia-sia gue cek hodam nih. Gitu. Akhirnya kayak ya udah ketemu. Udah waktu itu aku sempet kayak bantuin dia untuk aku kayak as financial consultannya dia lah gitu. Jadi kita beberapa kali ketemu ngurusin kayak kerjaan. Dan itu gak ada apa-apa masih? Gak ada apa-apa. Maksudnya lu juga gak mikir yang gimana-gimana? Gak ada. Terus sampai di titik kita lagi. Enggak ya itu financial planning itu Iya. yang kamu ngasih tahu aku gimana cara megang keuangan. Nah di situ gue bilang, wah ini dia yang gue cari selama ini. Tiba-tiba Bib. Karena kan gue boros banget di Bib. Nah Iya. gue cari yang pasangan tuh yang bisa ngontrol gue dan tahu financial planning gitu. Jadi kayak wah selama ini lu yang gue cari kemana aja gitu. Kenapa baru nongol? Iya. 2019 gitu. Oh, tapi itu sebagai financial planning. Iya. Yang lu pengen cari, bukan istri waktu itu. Enggak, memang itu yang gue cari istri. Akhirnya Oh, tiba-tiba cari dia. perempuan yang bisa nge-manage mengontrol duit keuangan. lu. Nah. Dia sebenarnya gue digaji Bib. Iya, tapi akhirnya lu yang kerja. Iya, kejebak. Gitu sampai akhirnya pokoknya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Kita lagi makan sih dia ngomong gini kayak, udah lo sekarang jadi pacar gue, titik. Kata dia. Lo jadi calon istri gue, gitu. Oh iya. Lu Jadi gak bilang, harap. Iya lah. Orang abis dibilang itu kan dia minta ya udah kalau gitu kita probation dulu pacaran nih. Iya. Ah, Karena dia ngajakin pikiran probation. Iya. karena pikiran gue gini Bib. Dia ini non muslim. Sebelumnya gue pacaran 4 tahun sama non muslim juga. Terus gue Gagal. mikir kan, kalau cerita gue sama non muslim lagi, ya mendingan gue sama mantan gue ngapain sama orang baru gitu. Waktu itu kepikirannya. oke. Atau enggak ya mendingan sama muslim sekalian, carinya yang muslim gitu. Oke. Orang nikahnya sama muslim kan? Iya, terus tiba-tiba pokoknya kita tuh cuma kenal berapa bulan, dia ngajak nikah, tapi di percobaan pertama masih yang kayak nggak dulu ya, maksudnya kayak Lu yaudah. gak mau? Dia nggak, pokoknya kita lagi jalan ke Australia nih nggak sengaja ketemu di Australia, terus Oh, jalannya orang jalan ke Blok M gitu. beda Habib, Iya, lu ke Australia. ya Habib, Nah, ke Australia. Iya. kita lagi jalan-jalan iseng aja. Iya, gua ke Buli Jordan. Ke Abu Salim, Condet. Lu ke Australia. Gitu. Terus tapi emang lu suka jalan ke luar negeri sebelumnya emang? Iya suka gitu. Nah waktu itu tuh gue lagi ulang tahun, terus lagi ngajak nyokap, terus ade segala macam, yuk kita ke Australia. Pas banget dia juga lagi di sana. Intinya kita tuh nggak sengaja lah ketemu di sana. Masa gak sengaja di Australia? Nah ini ceritanya serunya. Itu yang bener-bener kita sampai Gak detik ini. sengaja di Australia gitu? Jadi intinya kan kita Balik kenal ke tuh. hari Hanya kalian pertama kita ketemu. Balik ke hari pertama kita ketemu. Kita tuh Nah, ketemu di bulan Juli. Juli. Nih di bulan Kayaknya Juli. kalian look around deh di micet tuh kayak. Masa? Lu? Enggak, soalnya lu ketemu di Jakarta aja gak sengaja itu masih oke lah ya. Tapi lu ketemu gak sengaja di Papua, di Palembang, di Maluku aja udah gak oke. Ini di Australia. Berarti kan emang Berarti rupanya emang jodoh ya. kan Bib. Nih, Tapi iya. Kita pertama kali ketemu di bulan Juli. Di hari pertama kita ketemu, temenku nih si Aaron ini nanya kayak, lo bentar lagi birthday kemana lo gini. Aaron nih yang tadi itu kan? Iya, yang ngenalin Kayak temen kita. lu cuma Aaron deh kayaknya. Iya, cuma emang waktu itu pas si Aaron ini. Si MU itu. Yang kita Oh, iya, bertiga, si MU. kita lagi bertiga. Di hari Madura pertama. United. Terus pokoknya di hari pertama kita ketemu,
Aaron nanya kayak lo, gue lagi mau ke Sydney nih gini-gini buat mau ulang tahun di sana sama keluarga mumpung gue lagi single, aku bilang gitu. Terus dia bilang, kapan lo ke Sydney? Gue juga ke Sydney. Sebenarnya kayak nggak mungkin banget kayak dari semua negara, kota, kenapa lo Sydney? nyamain gue Sydney. Terus kita sama-sama buka apps travel yang emang kita udah beli tiketnya. Pas kita lihat itu tanggalnya cuma beda, dia 4 hari lebih awal. Pulangnya kita bener-bener berbarengan, dan dia sama mamahnya pas kita cek hotelnya, di sini hotelnya dia, di sini hotelku. Jadi cuma satu blok. Oh, satu blok gitu. Dan itu tuh sebelum kita kenal bahkan kita belinya. Oh, sebelum kenalan yang tadi ketahuan. Sebelum kenal. Makanya kita sampai kayak, kok bisa sama gitu. Iya. Akhirnya kita ke Sydney, tapi di Sydney itu berarti udah 2 bulan kita kenal ya. Iya 2 bulan. 2 bulan mau 3. Iya 2 mau 3 bulan kita kenal, udah deket. Nah pas saya Udah ulang pacaran. tahun, iya udah pacaran. Pas aku ulang tahun, berarti di-propose lah, dikasih cincin. Kayak, nih gue Di mana dikasih cincin? Di Sydney. Oh, di Sydney itu? Di Iya. dekat Opera House. Wah, Keren gak, Ben? Keren banget ya Bip ya. iya. Romantis banget ya. Berarti lu romantis tuh. Romantis. Romantis dia. Oh iya, dia romantis emang ya. Terus ya udah. Tapi kan Gua ketemuan sama bini gua di gang. Ini di toilet, di gang. Jadi itu pas dia minta coklat tuh. Gue beliin aja, gue mampir di warung Madura. Silverkin gue kasih Silverkin tuh. Itu pun udah dibuka ininya bungkus Silverkinnya. Ada brand nih, buang dulu. Enggak ya. Itu doang di gang doang. Oh lo di ini kasih cincin. Iya dikasih cincin. Cuma di situ gue masih mikir Bif kayak, aduh masa Palsu nikah apa sama asli nih beda. cincin? Pertama itu. Yang kedua dilihat dulu nih karatnya berapa. Lah itu berarti sama sekali gak hubungan padahal. Enggak, udah pacaran. Kita udah pacaran. Udah pacaran itu. Yang di Sydney itu pacaran. Kita udah pacaran, tapi kita ketemu Bahwa beli itu tiket di sama Sydney itu belum semua hubungan, sebelum belum kita kenal. ketemu Ya, gitu. bukannya kalau pacaran tuh intens hubungan gitu. Sampai Iya. tahu besok kamu kemana. Iya. Udah makan apa enggak. Tapi kan gitu. kita beli tiket Sydney-nya itu sebelum kita kenal. Oh, oke. Jadi gue belinya itu April, dia belinya itu Februari. Enggak. Iya. Mei. Iya, enggak ya, pokoknya bulan Jadi Wah, aku dulu aja yang beli. baik lo sama Marcel sama-sama belinya tuh jauh sebelum kenal. jauh sebelum kenal. Jauh sebelum kita kenal. Jadi pas kita udah pacaran tuh kita ketemu lagi di Sydney gitu kayak ya udah emang dia berangkat duluan, ya udah kita ketemu di Sydney. Akhirnya kita ngerayain ulang tahunnya di Sydney, dia udah siapin cincin, dia propose. Itu will you marry me gitu ya. Iya, dia coba bilang kayak udah gue mau serius, ngomong ke mama ya waktu itu. Mah mau aku serius sama Nabila bla bla bla. Mama di saat itu kayak ya udah Nabila udah umur 30 tahun mau ngapain lagi sih Kak gini. Gitu. Tapi di situ aku mikir kayak aduh beda agama, terus kayak Beda umur juga. Dia di bawah aku setahun. Iya, di bawah ya. Terus ya maksudnya kayak baru juga, masa cepet-cepet baru banget 3 mau nikah bulanan gitu. kan. Iya, dan dia tuh bener-bener pengen cepet-cepet nikah. Iya. Sampai akhirnya aku bilang kayak ya udah nih cincin aku ambil dulu sebagai kado ulang tahun, nanti gue pikirin dulu ya meja. Iya, ya, ambil dulu cincinnya. Gak mau rugi. Kado ulang tahun, Bib. Iya. Siapa ya, suruh dia ngasihnya di ulang Iya, tahun. tapi kan di waktu ya ulang tahun untuk tunangan tuh kan. Kan gue mikir gini, kalau ceritanya gue tolak nanti cincinnya gue gak dapet ya. Iya, minimal lu dapat cincin lah ya. Minimal cincin dulu. Jadi pelajarannya buat kalian yang belum dapat jodoh ke Sydney coba. Bawa cincin. Bawa Terus cincin. datang ke Opera House. Nah, di situ. Kalau POV lo, Sel, kok lu berani-beraninya tiba-tiba ambil dia gila ambil cincin itu, beli cincin tuh. Kalau gue emang gue udah mau nikah. Maksudnya karena gue udah ngerasa kayak udah cukup lah. Ini waktunya gue untuk next step, yaitu nikah. Dan tapi kan lu kan nggak mau dulu. Kenapa? Mau nggak lu nikah? Iya. Gue gak peduli sih. Gue Lu nyoba aja. Dia Gue coba gila terus sih. tiap hari. Gue coba ayo Dia mulai gila kita banget. nikah apa segala macam. Sampai selesai pulang dari Sydney masih gue tagih tuh terus. Gitu. Sampai maksudnya kayak waktu itu tuh kan aku juga maksudnya ada karena waktu itu sempat maksudnya single, sempat deket sama siapa sama dia didatengin Bib satu-satu. Gebetan-gebetan udah. Ini calon istri gue, ini pacar gue didatengin Bib. Jadi makanya saya diblok-blokin semua sama yang lama-lama. Oh gitu. Dan Gara-gara dia.
Dan lu gak risih gitu, malah suka. Lama-lama kayak mikir kayak apa emang Serius nih emang orangnya. ini jalannya nih harus kayak gini. Soalnya di umur 30 tuh aku sama sekali gak kepikiran mau nikah. Nih orang non muslim tapi serius ya. Iya. Yang lebih gila lagi nih Bib, yang lebih gila lagi dia kucuk-kucuk datang ke rumah aku dan itu tuh keluarga Arab dong. Iya, jadi Paham dong keluarga. lu berarti Arab. Arab. Jadi semuanya orang Arab tuh. Iya, datang ke rumah ketemu sama tanteku, kebetulan omku juga ustadz. Dia datang aja gitu dengan tato di mana-mana. Dan masih keadaan Kristen ya. dalam keadaan Kristen. Kristen lu ya? Iya. Katolik. Oh Katolik. Katolik. Wih, Katolik. Katolik. Enak ada tato. Kenapa? Yeah. Gak apa-apa mah kalau udah ada malah Oh, ya gak boleh udah. dihapus malah. gitu. Kalau sekiranya menyakiti ya. Kalau sekiranya menyakiti gak boleh ditambah dan gak boleh dihapus. Kecuali gak menyakiti menghapusnya maka harus dihapus Hapus. tuh. Sakit sih. Sakit. Makanya nggak dihapus. Apalagi di dada kan. Iya. Terus Terus datang tiba-tiba tuh. dia datang nih kayak ke rumah. Tiba-tiba ngomong ke omku kayak, "Om, saya mau masuk Islam." Langsung dipanggilin apa namanya orang Jadi saksi. Hari itu Jadi- juga. di hari itu juga, Bib. Tapi nelpon dulu, aku mau datang ke rumah. Kenapa? Aku mau mualaf. Mau masuk Islam. Dia bilang, "Hah, kenapa lo? Tiba-tiba mau Aku masuk Islam?" masuk Islam. Nggak tahu. Itu lo posisi belum diterima mau nikah? Belum. Belum. Belum ya? Dan itu bargain lu? Bargaining lu untuk enggak juga. biar Nggak tahu menunjukkan jadi gini, keseriusannya. itu makanya kenapa tiba-tiba gue nelpon dia terus gue mau mualaf, gue juga nggak tahu. Akhirnya setelah gue ngobrol-ngobrol makin kesini, mungkin itu yang dinamakan dengan panggilan Hidayah ya. hidayah mungkin. Nah jadi itu yang buat gue, oh kenapa gue masuk Islam, mungkin gue dapet hidayah. Begini toh rasanya hidayah. Gitu. Karena tiba-tiba aja, nggak dikasih mimpi, nggak dikasih cobaan-cobaan apa atau apa bisikan atau apalah, nggak ada. Tiba-tiba hari Tiba-tiba aja bangun tidur, aku masuk Islam. itu. Wow. Oh iya. Tapi sebelumnya lu pernah belajar Islam? Lingkungan gua kan Muslim ya, iya. semua. Terus Azan kakak sekali, gue 5 juga kali. mualaf. Mantannya kebetulan muslim semua. Oh, jadi udah kenal Islam lah ya. Dan Iya. keluarga gue juga campur semua. Bib. Nggak, Oh. ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada semua campur. Jadi tiap kali hari perayaan kita datang aja udah. Kayak nggak ada nggak ada Katolik, masalah. Muslim, Semua. Kristen ada. Kristen ada. Nyembah Oh, Yakul juga ada ada. nggak? Nyembahnya digini nih, klok kan bunyi tuh, klak klak. Oh, dan lo ya mau nggak mau sadar atau nggak sadar lo udah akhirnya tahu Islam dari tadi pacaran dengan Iya, banyak orang Islam, Dan kemudian sekitaran. saudara-saudara, lingkungan nih. Tapi lo nggak pernah emang serius dulu. Artinya kan orang milih agama tuh kan kayak sakral banget ya. Lu nggak pernah serius dulu, gua mau ini dulu deh. Pelajari dulu deh. Enggak, gue tuh selalu berpikir kayak gue bisa belajar kalau ada yang nuntun. Nah mungkin dia yang nuntun gue kan. Jadi setelah gue mualaf dia yang nuntun. Sampai detik ini dia ngajarin gue surat-surat pendek lah apa segala macam. Oke. Seandainya dia gak login, lu mau nggak dilamar sama dia? Wah, ini bahaya banget lagi nih. Mungkin netizen di luar sana sudah tahu. Mau nggak mau Bib. Soalnya ada jebakan-jebakan mau dari dia. Kesenggol banget. Gak bisa begini sih. Jebakan-jebakan apa tuh? Aduh. Batman. Oh, jebakan Ya, pokoknya Batman. ada. Lu Ini- playboy emang. Intinya akhirnya kayak ya udah mau emang ini jalannya dan dia juga udah muslim. Terus aku cuma mikir emang berarti ini jalan gue nih gitu. Iya. Kalau enggak mungkin gue gak nikah. Karena Gua- aku gua bener-bener gak mau nikah. Gue percaya omongan ini, soalnya tadi pas ngelihat kalian berdua, gue kan nggak tahu kalau Nabila istrinya si Marcel kan awalnya. Gue udah tahu, ini kayaknya suami istri deh, soalnya mirip wajahnya. Nah itu ada namanya harakal jauhariyah, gerak substansial tuh. Orang yang kalau jodoh katanya saling bergerak untuk saling mirip tuh. Karena rasa cinta itu yang menggerakkan dia untuk jadi mirip. Kan ada orang bilang, kalau mirip lo jodoh katanya. Jadi gue tadinya udah duga, makanya nggak heran cerita tiba-tiba ketemu di Sydney. Dan lain Tapi itu sebagainya. emang aneh-aneh. Sebelumnya juga kayak Kita ketemu ibu-ibu. Iya, yang kita lagi meeting, Bib.
lagi meeting, bener-bener masih awal banget ya nih, masih awal kenal tuh. Tiba-tiba ada ibu-ibu datengin kita. Ibu-ibunya kebetulan Arab juga nih. Umi-umi itu istilahnya ya. Umi, ya kan, umi-umi. Ama, terus kayak dia datang, terus tiba-tiba ngomong kayak, kalian suami istri? Terus kayak, hah? Oh Itu bukan. kalian masih pacaran padahal? Enggak, kita masih baru awal belum banget apa-apa. lagi, kita lagi meeting biasa. Terus kayak, kalian pacaran gitu? Kalian suami istri gitu? Oh enggak, ini kita lihat-lihatan gitu. Ada hubungan gitu? Belum ya, apa namanya? Doain aja. Pokoknya kita sambil ketawa-tawa aja kan. Terus dia coba bilang kayak, jodoh kalian. Udah gitu dia pergi. Kita cuma kayak ngeliatin kayak, ibu-ibu. enggak sih, dia ke meja sebelah. Oh, kirain hilang. Abis itu ibu-ibunya pindah ke meja kita di sini. Kita di sini, tadi dia di sini lebih kecil kan. Terus keluarganya datang lagi dia pindah ke sini. Jadi kayak rame sekeluarga gitu. Nggak taunya ditelusuri tuh ibu-ibu punya WO di organisasi. Iya. Bisa jadi. Mau jadiin klien deh. Ya juga kenapa gak kepikiran deh. Kita mikirnya udah kayak, oh ini adalah sebuah tanda gitu. Bim. Ya juga kalau dipikir-pikir. Nah, tapi waktu itu keluarga juga gak mensyaratkan itu sebenarnya. Gak keberatan aja tahu si Marcel nih Katolik. Gini, kebetulan tuh kayak, ya Habib tahu kan, maksudnya kalau keluarga aku di Arab, kalau bisa cewek satu. nikah sama Arab juga. Bahkan sesama Arab, bukan sesama Muslim aja kan? Betul, nggak sama Muslim aja tapi sama Arab. Tapi aku nih kayaknya yang dikecualikan nih sama keluarga karena aku lumayan metal gitu. Nah, aku bener-bener yang udah cabut dari keluarga, udah tinggal sendiri tuh udah lama apa segala macam. Jadi keluarga tuh udah di titik, ya udah deh asal lo nggak aneh-aneh, aman lah gitu. Yang penting kayak balance aja. Sampai akhirnya ya keluarga cuma mikir kalau emang ini jalannya sama Marcel ya udah nggak ada masalah. Dan keluarganya juga welcome Welcome banget. semua. Welcome Itu juga- banget dan baik-baik banget. Iya. Orang Islam bro. Iya. Malah promo gitu. Padahal udah Islam. Matahin ke jokes yang ini susah. Nggak bisa. Terus lo berarti hari itu langsung mualaf. Langsung malah. Berarti ada keluarganya dia yang ustaz. Omnya Ya, dia Ustadz Ustadz. Reza. Ada. Gue mualaf sama Ustadz Reza. Ustaz siapa? Reza. Reza. Jadi langsung lo hari itu. Langsung. Wow. Enteng banget lo ngambil keputusan ini ya. Jadi dimudahkan aja Iya kayaknya. dimudahkan, dan pas ngomong sama mama sama keluarga juga nggak ada yang Nggak ada menjadikan penolakan. masalah. Oh ya udah. Padahal orang tua lu dua-duanya Katolik. Katolik. Dan nggak ada masalah. Nggak ada. Dan akhirnya ya fan-fan aja. Fan-fan aja sampai nikah Pokoknya aja tuh lancar kayak banget. dilancarin. Makanya gue juga bilang, oh ya udah jodoh gue berarti ini. Memang ini sudah jalannya. Makanya Iya. setelah gue ngobrol-ngobrol tadi gue bilang gue tanya-tanya. Ya mungkin ya ini yang dibilang hidayah atau panggilan itu. Tapi dulunya lo sebagai orang Katolik taat. Kenapa? Enggak, lu biasa aja. Iya kan gereja cuma tiap minggu. Iya. Iya udah. Tapi ke gereja lo. ke gereja. Taat, iya. Oh. Iya, tidak seperti teman saya tuh aja. Oh, udah. Nggak gereja. Teman saya kayaknya saya pesimis. Orangnya sama, Bib, sama yang nganter. sama. Iya. Oh, lu masih kayak ke gereja tiap minggu sebenarnya. Dan akhirnya hari itu ya udah lu masuk Islam. Udah dari itu ke nikah lama. 2 bulan. 2 bulan. Ya, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Dan itu ini KTP diubah dulu sama lu. KTP Udah. diubah dulu. apa Jadi semua muslim segala gitu ya? macam. Iya. Bener-bener smooth banget semuanya. Iya. Kalau emang jodoh nggak kemana ya. Jadi Betul. Iya. dimudahkan semuanya. Bahkan 2 hal kan bentengnya kan. Beda rasnya jauh banget, lagi satu bule, satu Arab. Terus yang kedua beda agama ya. Sama keluarganya di dia rata-rata mukanya bule, Pip. Ada beberapa tuh keluarganya mukanya bule. Oh, Ya kan Arab-Arab kan ada yang Iya, banyak mukanya yang lebih nggak kelihatan malah. Gua awalnya kok. Ya makanya kalian jadi kayak gitu. mirip kan. Jadi kayak mirip kan. cuma baru Habib doang yang bilang kita mirip. Enggak, Habib orang kedua. Orang kedua. Pertama siapa? Pertama yang ibu-ibu itu. Oh iya. Iya, gue punya Sama-sama. catering Satu sih dia. keluarga. Oh, gue catering. Enggak, gue catering aja. Terus anak kalian namanya siapa? Benjamin Kinandar. Benjamin tuh kayak marga lo ya? Enggak, bukan.
Oh, nama aja. Lu Benjamin kan tadi? Benjamin. Nama lu. Terus anak lu Benjamin juga. Benjamin kan itu anak keberuntungan. Oh, artinya itu. Iya. Dan Jadi kayak gini, Benjamin artinya anak keberuntungan, Marcel itu pangeran, Darwin itu tampan. Jadi pangeran tampan pembawa keberuntungan. wow. Ini gue kayak gue gak percaya nih. Gue baru denger dia 4 tahun nikah baru tahu arti. Setahu gua Darwin tuh manusia purba yang bikin teori. Iya. Yang bikin teori manusia purba. Nggak, Darwin itu nama keluarga dari kakek. Kakek Iya. namanya Arif Darwin. Berarti kakek lo tuh udah orang asli sini. Makassar. Oh, yang Makassar tuh dari ibu ya, yang Iya. bule ya. Dari ibu bule, kakek Makassar, nenek Manado. Terus anak siapa namanya? Benjamin Kinan Darwin. Benjamin Apa tuh? Kinan Benjamin Darwin. keberuntungan. tadi. Keberuntungan. Kinan. Prince. Enggak ada. Oh, cewek. Balik lagi. Enggak cowok lah. Oh, cowok lah. Terus kok Prince? Enggak. Oh, Enggak. ya ini apa raja gitu ya, Kita pangeran. jujur nggak tahu artinya apaan. Oh, lu dapat di Google kayaknya. Sebenarnya ada Kinan itu bahasa Jerman artinya kuat, tangguh. Tapi Belakangan lu nyarinya Iya, tadi. Bener. di saat itu kan kita maunya pakai Q kan, jadi Q-A-E-E-N-A-N gitu, Kinan. Di saat itu pas kita cari artinya ada Bib, tapi sebulan kemudian kita cari lagi di Google udah nggak ada. Iya, udah diedit di Wikipedia tuh. Iya. Salah nih. Jadi anak kita nggak ada arti, Enggak ada. tapi nggak tahu arti apaan. Tapi lo ini seneng ketika dia akhirnya mualaf. Artinya lebih Iya, terminimalisir iya lah ya dong, iya semua dong. kemungkinan Iyalah. masalahnya ya. Maksudnya kan kayak sebadung-badungnya aku kan juga maksudnya kayak pengen lurus lah kalau ceritanya udah nikah kan pengen lebih baik lagi Iya. gitu. Dan itu mulai ketika kalian berdua nikah, mulai tuh saling jalan bersama untuk Iya. jadi lebih baik saling gitu. Benerin, iya. Semuanya dari sebelum nikah juga kan yang ngajarin sholat dia. Gerakan-gerakannya apa. Setelah segala lu macam. mualaf. Setelah Iya, gue sama. mualaf. Oke. Dia ngajarin dia sampai beliin buku warna biru itu loh yang panduan. Pedoman apa sih panduan? Yang buat anak TK Iya, belajarnya. anak TK, Ya, itu gue pakai iya. itu belajar. Oh, belajar sholat. Sambil sholat sambil baca habis. Oke. Sambil baca Oh iya, gini. pas sujud gak bisa baca loh. Iya, pas sujud gue harus hafal tuh. Iya, itu gini. Habis baca lagi. Oh gitu. Oke. Dan sekarang udah lancar semuanya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sebelum lo login udah sunat tapi. Udah. Udah ya? Itu emang tradisinya ya? Enggak, soalnya itu biasanya. Nah, ini tuh iya baru gue ditanya tuh. Ngapain lu nanya? Maksud gue ngapain ditanya permasalahan sunat? Soalnya. Tapi kan itu kan kewajiban. Gua kasih konteksnya ya. Soalnya kemarin gue itu di Muara Enim 4 jam dari Palembang tuh. Ada orang itu kayak nanya-nanya Islam, kayak mungkin dia tertarik atau apa. Di antaranya itu dia bilang, tapi gue belum sunat. Gue kaget kan. Emang ada ya manusia yang belum sunat ya? Kata gue. Gue kira sunat tuh kelakuannya semua orang di muka bumi ini gitu. Tapi ternyata banyak gitu. Dan dia tuh baru sunat ternyata katanya. Tapi kalau itu mungkin karena tradisi dia ini lebih ke Tionghoa. Oh. Kalau gue memang dari kecil Dari SD kecil udah ya? sunat. Sebenarnya niat mau sunat sih biar dapat duit. Oh iya, karena di Indonesia kan kalau teman-teman gue kan pada sunat habis itu dikasih-kasihin duit. Tapi kan waktu itu belum muslim. Iya, jadi gue pas gue sunat, nggak ada ngasih gue duit kan. Iya, mau ngasih. Mau ngasih. Kan nggak ada Katolik tradisinya. Dan berarti lo kan ke gereja tuh tiap minggu. Ketika keputusan itu lo ambil, ini lo kayak romo lo tuh gak kayak ngasih masukan bahwa mungkin lo nggak ada sih. perlu memperkuat ini dulu ke Katolikan dan lain sebagainya, Nggak ada. dan praktis setelah itu udah jalan sendiri ya sebagai seorang muslim. Dan belajar apa? Sholat. Yang Pertama pasti dia ngajarin ini dulu, wudu dulu. ya, Oh, cara wudhu. cara wudhu, terus sholat udah pasti nih basicnya, terus Al-Fatihah dulu karena adekku
kebetulan kan Hafiz. Jadi dia bilang kayak adik lu Hafiz? Iya, Cowok cewek? Cowok. Oke. Jadi kebetulan dia bilang kayak tolong banget Kak titipan gue Al-Fatihah nih harus bener-bener Benar, karena itu rukun. paling harus bener nih gitu. Jadi dia Al-Fatihah nih lama. Yang ngajarin lu berarti? Iya. Oke, wah enak tuh, Terus beruntung lu. iya, terus baru deh sekarang nih barengan sama anak ayat-ayat pendek gitu. Di awal ayat pendek udah hafal tuh 3 lah, tapi sekarang udah mulai 1. Iya. Sambil yang penting ngasah kulhu balik. hafal lah. Iya. Bisa dipakai terus tuh kulhu. Iya. Kulhu sama ini. Yang yang lahir dari kecil muslim juga masih pakai kulhu aja tuh sholatnya. Iya. Kulhu lagi. Sama tadi gue pas sholat maghrib juga gitu. Iya, kulhu. Oh, ada yang ngimamin lu. Iya. Pakai kulhu. Memang. Basic. Lahir doang Islam. Kelakuan enggak juga dia. Surat cuman itu doang, muter-muter kulhu. Kalau bisa 4 rakaat semuanya kulhu. Iya, kulhu Itu malah lagi. yang buat gue pengen belajar untuk tambah lebih banyak surat pendek. Iya. Karena pengen sesekali surat yang sesekali lain. ganti lagi. Tapi ganti emang lagi, ada sahabat ganti Nabi lagi, yang ganti selalu lagi. kulhu dibacanya. Terus ketika ditanya itu bukan karena dia malas baca yang lain atau karena kulhu itu paling pendek, tapi karena kulhu itu kulhu itu seperti sepertiga Al-Qur'an. Sehingga kalau sholat maghrib kulhu semua 3-3-nya, berarti lu kayak menghatamkan Al-Qur'an. Oh gitu. Jadi asalkan niatnya bukan karena nyari yang paling pendek, tapi karena memang penghormatan terhadap kulhu justru itu memiliki kemuliaan tersendiri. Cuman kan saya gak yakin ya kalau teman-teman ini karena memuliakan kulhu kayaknya biar cepet aja. Berarti udah berapa tahun mualaf? 4 tahun. Iya, mau mau 5 jalan 5 tahun. Oh ini jalan 5. 5 tahun ya. Dan udah jauh berarti. Lumayan Belajarnya. jauh dan lumayan ada pengalaman aja sih, Bib. Kayak Oke. pengalaman kayak misalkan gue lagi sholat nih di musola pas gue lagi syuting, gue sholat di musola, gue sholat sendiri kan. Lagi rakaat pertama tiba-tiba gue ditepak, Bib. Lagi Bismillahirrahmanirrahim, ditepak begini gue langsung gue gagal gitu, Bib. Gue pikir gue salah. Itu untuk pertama kalinya lo diminta jadi imam. Enggak, gue lagi sholat sendiri. Oh Tiba-tiba gue ditepak iya. sama orang. Dia mau jadi makmum, Dia nggak tahu kan? artinya apa. Dia nggak ngasih tahu gue, ternyata itu ada orang yang Mau jadi makmum. Iya, gue kayak Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kenapa gue ditepak dalam hati gue? Kenapa gue ditepak? Anjir. Kenapa gue ditepak? Gue udah langsung Allahu Akbar. Oh iya. Langsung gue coba-coba gue takut salah. Iya. Akhirnya gak taunya ada makmum di belakangnya. Iya, nah taunya setelah habis itu ngomong sama dia, iya itu tandanya orang mau ikut. Mau ikut Makmum. jadi makmum kamu. Iya. Dia nggak ngasih tahu. Ya, Bib Dia kan taunya basic dulu ngasih Kan taunya. panik, apalagi kan gue mualaf. Jadi kalau ada yang nepak gitu mungkin wah Iya, gerakannya salah salah nih, atau iya. apa. Pikiran yang gue udah lebih lucu kemana-mana tuh. lagi, Iya. yang lebih lucu lagi yang gitu dong, apa Yang namanya? sholat jamaah Kita itu. baru pertama kali sholat, jadi kan pandemi, jadi nggak kemana-mana dong di rumah terus. Pertama kalinya kita sholat di musola nih, di Campville waktu itu, sholat di musola. Kan cewek sama cowok bisa Beda. dong, jadi kan gue nggak bisa assist dia nih. Iya. Udah, ini yang lain semua pada maghrib, yang lain semua pada rapet, ada saf di depan, dia di pojok sendirian. Bener-bener. Ditarik sama orang. Dia baru ditarik. Sini enggak mas, saya mualaf, nggak silakan. Enggak sini. Enggak apa-apa, enggak saya mualaf, enggak apa-apa, saya takut salah kalau rame-rame. Enggak, jadi kalau sholat itu harus rapet, takutnya ada setan. Oh gitu ya, enggak ngasih tahu. Jadi gue yang lain pada ini rapet. Lo mau gua sholat ngejauh sendiri maksud Iya. lo? Iya. Lo mau sholat sendiri Enggak, gue enggak? ngikutin aja, tapi dari jauh. Oh, tapi dari jauh. Mantap gitu. Iya. Enggak dikasih tahu. Lu gak sekalian pakai Zoom aja dari rumah. Jadi gue bahkan nggak tahu kalau lu mualaf tuh. Gue karena kemarin lihat di medsos tuh ada lu ngobrolin tentang kisah lu, jadi wih, secara wajah seharusnya server sana ya. Jadi emang maklum lah kalau gue nggak tahu ininya. Jadi baru tahu akhirnya. Oh gitu ceritanya. Dan akhirnya lo ini mulai belajar Islam. Iya, pelan-pelan dari dia. Oh dari dia. Pokoknya dia guru gue. Tapi kalau Kayaknya lo kan butuh maksudnya- guru yang lebih baik deh. Iya itu dia Bib. Tapi maksudnya kalau cerita pertanyaan-pertanyaan dia yang maksudnya bukan basic, aku juga nggak berani. Jadi
coba tanya ke omku gitu. Coba Yang tanya Ustadz ke tadi itu ya? Ustadz, Ya. atau enggak tanya ke adik-adikku yang agamanya pahamnya lebih ini gitu. Adik lu emang hafiz gitu? Iya. Oke. Ambil Berarti agak sekolah. beda sama lu. Semuanya adik gue emang beda. Oh berarti Cuma lu gua doang. lu doang yang ini, yang tersesat ya. Iya, tersesat. Bener. Tersesatnya Arab tersesat di rumah. Lu doang. Lu berarti karena apa? Dulu kuliah Kuliah. di luar. Enggak kuliah di Jakarta juga. Jakarta. Cuma emang dari dulu tuh Dia nih nyenggol, dianya nyenggol mulu. Iya, memang begitu. Kita dari kecil diajarin begitu kan. Kalau kita nabrak kursi, kursinya pukul nih. Memang dari kecil begitu kita. Selalu nyalahin yang lain. Tapi emang kalau aku emang nggak tahu ya, dari SMP tuh kayak metal aja gitu. Jadi ya udah kayak sukanya, maksudnya kayak dulu tuh aku full piercingan, aku full tato di belakang. Piercingan apa? Piercing anting-anting tuh satu gitu. muka. Oh iya. Wow. Gitu. Jadi emang suka ke arah sana. Suka metal gitu. Metal. Dan musik juga. Iya. Oke. Suka Lu musik ngeband? Ya dulu waktu zaman SMP SMA doang, tapi bukan yang serius gitu. Oke. Dan kalau lu dulunya, Sel? Apa? Emang lu jadi artis tuh Gua udah dari kecil? Dari umur 14 tahun. Artis tuh? Enggak, terjun dunia entertain. Dan sampai sekarang masih terus Sampai syuting. sekarang masih terus. Ngomong-ngomong lo ini ya, jarang podcast ya? Iya kan? Gue nggak pernah mau. Bukan nggak pernah mau, takut aja sih kalau di undang-undang gini, di undang-undang podcast gini kan pertama karena ya memang karena nggak ada yang bisa Ceritain gitu ya? diceritain. Paling gue kalau datang diundang kayak misalkan acara-acara TV, kalau nggak promo film, promo sinetron Ada atau apa, pembahasannya. ada pembahasannya. Kalau cuma gue doang diundang, gue nggak pernah mau. Iya. Apalagi zaman sekarang kan kita salah ngomong dikit, Iya. habis dihujat. Iya itu dia. Tapi sebenarnya kalau podcast lebih enak sih, karena kan biasanya ngobrolin hal-hal yang deket-deket aja sama kita kan. Bukan sesuatu yang jauh-jauh gimana gitu. Makanya tadi sebelum masuk sini tuh gue deg-degan, gue di depan. Jadi dia selalu sih, Mau ngomongin apa nih? Iya, Katanya cengengesan doang di sini. Padahal ternyata begini doang. begini doang. Ini podcast keberapa? Ini podcast ke 3 apa 4 ya? tiga. Oh, 3 Sisanya atau 4 sisanya bang. iya. Pernah podcast berdua nggak kalian? ini pertama kali berdua. Iya, sebelumnya Oh, juga iya. aku nggak pernah. Kalau aku justru malah nggak pernah. Nggak pernah podcast nggak pernah sama mau. sekali. Lu kerja? Kerja. Oke. Ini accounting gitu? Enggak, agency. Oh, Agency agency. sama ya talent management. Oh, dan dia di bawah manajemen lo? Iya, jadi Oh, Eka adalah gitu. manajernya dia. Oh, Jadi gitu. duit gue masuk. Iya, dia tahu lah. Gue nggak bisa ngerasain. Iya, gak bisa gimana-gimana. Lu udah dipotong nafkah, dipotong jatah Manajemen. manajer lagi, manajemen lagi. Gue aja pengen beli BCA aja buat fitness aja, saya beli BCA dong. Ntar lu tunggu duit masuk. Udah gua masuk Islam, lu nunggu duit gua masuk kan. Padahal kan ada duit. Udah gue ntar dulu tunggu duit masuk gitu. Aib nih, aib. Oh, iya. Lu sekarang berarti kesibukan apa, Sel? Karena ini sekarang main lagi film? persiapan lagi reading series Oh, series di OTT. OTT. Oke. Sama antar anak sekolah. Sama ngantar Iya, anak sekolah. ngantar sekolah. Jadi gue pagi bangun, sholat subuh dulu. Kulhu tuh. Yang cepat ya, coba. Habis itu tidur bentar, bangun, anterin anak sekolah, fitness, selesai, jemput anak udah pulang, habis itu reading. Oh, lu suka fitness ya? Gue Suka fitness ya? Emang udah lama fitness? udah lama fitness dan memang sekarang juga yang kerjaan nextnya diminta untuk dibagusin badan. Badannya. Oke, berarti kalian sama-sama punya tato nih. Iya. Lu di dada ya? Ada di dada, di paha, di kaki. Wow. Ke dada, paha, kaki, lutut, tangan. Oh, kalau itu kalian berdua ya? Iya. Itu kayak gelang gitu ya? Iya, gua kunci. Ini kalah deh, judi gua. waktu itu. Sebelum lu malam. Sebelum dia mualaf. Iya. Waktu Saya di Sydney juga kan waktu di Sydney. saya masih jahiliyah. Masih tersesat. Sayang, aku tuh udah nge-bridging bagus-bagus dari sholat subuh. Iya. Dia hancurin. Tadi tanya tato. Terus
kalau Lebaran biasanya Ramadan gitu kalian ini apa sama keluarga? Iya, sama keluarga aku rata-rata. Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Terus berarti film-film rata-rata Iya, sekarang ya. Lagi Film-film fokus ke layar sana. lebar. Kemarin baru selesai juga syuting. Lu sinetron nggak sih? Tahun lalu sinetron. Oh tahun lalu sinetron. Tahun ini mau fokus ke seri sama film dulu. Oke, nggak mau fokus ke Islam. Kan lagi. Oh iya. Lagi proses. Nggak bercanda. Lagi proses. Terus apa? Kalau akhirnya setelah lu berapa? 4 tahun ya mualaf ya? Ini nggak apa? Ada pengalaman-pengalaman menarik nggak sebagai seorang muslim? Tentunya selain sholat dari berjarak jauh itu. Sama. Gue pernah sholat sama beberapa temen gue. Itu tuh kadang-kadang suka beda tuh. Ada yang gue kan selalu jadi apa tuh namanya yang di Makmum. Ada yang kalau misalkan sholat, gue belum selesai bacaan, gerakan udah Allah Akbar. Cepet banget. Oh dia cepet. Nah, terus ada yang kayak misalkan gue udah selesai, kok nggak selesai nih orang bacanya lama banget apa yang dibaca ya. Gue pengen kayak lu bengong aja. Oh udah. Itu tuh awal-awal masih begitu. Iya, masih bingung. Gue masih bingung kan. Harus kayak gimana awal-awal terus kayak gitu. Terus sama apa lagi pengalaman-pengalamannya? Soalnya biasanya pengalaman-pengalaman sama kebanyakan yang teman-teman gue pada nanya, udah ngerti belum lo mandi wajib gitu. Semua rata-rata udah ngerti belum mandi wajib. Memang kalau buat suami istri itu ini sih penting sih. Iya, nah tapi kan pas gue denger kayak gitu gue nanya, ya udah dikasih tahu kayak gimana. Ada yang berbeda-beda tuh. Jadi gue suka bingung nih. Ada yang bilang katanya, udah lo mandi aja kayak biasa ya udah. Ada yang penting lu niat sebelum masuk apa segala macam udah lu mandi aja udah habis itu keluar. Habis itu masuk kaki kiri, kaki kanan apa itu. Itu adabnya doang sih. Iya. Terus itu setiap masuk kamar mandi. Ada gerakan lah, ada bacaan, baca dalam hati. Nah, gitu. Iya. Kenapa beda? Sebenarnya yang sering gue temuin tuh di TikTok orang yang bingung dan nanya, emang kalau mandi besar tuh harus keramas ya? Padahal enggak. Enggak, karena kan kalau di Islam itu gitu iya. Iya, enggak. Jadi kalau di Islam itu at-tuhur satrul iman. Kesucian adalah sebagian dari iman. Tolak ukurnya itu kesucian. Nah, suci itu udah pasti bersih. Nah, keramas atau sabunan itu untuk membersihkan najis-najis yang ada pada tubuh kita ketika kita mau mandi besar. Tapi bukan itu bagian dari mandi besar, sehingga kalaupun lu udah bersih tapi lu sampuan lagi, lu keramas lagi untuk mandi besar. Enggak, kalau emang lu udah bersih tapi cuman lu masih kena hadas besar sehingga lu harus mandi besar, ya tinggal langsung mandi besar aja. Tinggal langsung mandi besar tuh maksudnya langsung guyur aja gitu. Langsung guyur aja. Oh, tetap harus diguyur ya? Iya, tetap harus. Kayak karena udah bersih jadi. Oh enggak. Kalau di mandi besar itu intinya adalah mengguyur seluruh tubuh dengan air. Sekiranya semua bagian dari tubuh. Makanya biasanya orang sampuan dulu, bersihin dulu, kemudian semua nih kan udah pasti kesentuh air, baru kemudian dia niat untuk mandi besar tuh. Cuman orang sini bilangnya kan keramas kan. Nah, padahal keramas itu bukan berarti mandi wajib atau mandi besar itu harus. Berarti kita keramas. Basahin aja udah begini pakai shower ini basahin aja tuh nggak. Udah, yang penting semua tubuh kena udah selesai itu. Nggak perlu yang ada kayak misalkan 3 kali begini terus. Enggak, yang penting pokoknya sekali tapi kena semua. Makanya biasanya dibasahin aja dulu semua. Karena kan rambut tuh kalau sekali pertama tuh pasti belum ini ya, belum sampai semuanya kena. Jadi biasanya semuanya kenain dulu sampai betul-betul basah, baru kita terakhir tuh niat untuk mandi besar atau mandi wajib. Cuman kalau orang masih, sebaiknya sih mandi wajib itu disegerakan setelah kita berhubungan misalnya dengan pasangan kita, atau setelah kita mimpi gitu, atau kalau perempuan setelah haid, disegerakan. Tapi kalau enggak, minimal itu kalau dalam Islam dibersihkan dan berwudu dulu. Kalau lu masih belum mau mandi besar gitu. Karena masih maksudnya terus sah dibersihkan. Sholatnya udah enggak boleh sholat. Cuman misalnya lu masih mau tidur nih, belum waktunya sholat nih. Itu bisa dengan dibersihkan dan berwudu aja. Setelah itu baru mandi besar. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Wah, tumben Ber nih. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bib.
Kan beseknya udah diantar kemarin, diambil sendiri malah. Wah ini Beb, mau ngambil besek buat Pak RW Beb. Oh iya, saya udah siapin dari kemarin Pak RT. Cuman saya tungguin Pak RW nggak kemari. Iya Beb, lewat saya jadinya Beb. Ya udah, saya titip ya Iya, Pak Beb. RT ya. Siap, buat Beb. Pak RW. Siap. Makasih Makasih ya Beb. Makasih Pak RT. Wah, motor apa nih Beb? Keren banget ini Beb. Wah ini, kalau urusan motor saya jagonya Pak RT. Ini namanya Yamaha Lexi LX155. Motor keren dari Yamaha. Bisa bawa belanjaan banyak. Dan apalagi pijakan kakinya nih Pak RT. Yamaha Lexi LX155 luas banget pijakan kakinya. Seluas kesabaran saya ngadepin Onat kemarin tuh. Wah cocok banget nih Beb. Saya pegel banget nih bawa tentengan-tentengan gini. Nah itu dia. Apalagi Yamaha Lexi LX155 ini udah upgrade dari generasi sebelumnya. Mesinnya udah pakai mesin Yamaha NMAX. Varian warnanya juga banyak Pak RT. Wah banyak banget nih Beb. Banyak. Di Yamaha Lexi LX155 ABS connected ada warna Magma Black. Di S version ada warna Elixir Dark Silver, Magma Black, dan Matte Red. Di standard version ada warna Metallic Red, Metallic Grey, dan Matte Grey. Wah yaudah deh Beb, saya mau ke dealer dulu ya Beb. Mau beli langsung nih Lexinya nih Beb. Betul, Lexi LX155. Oke Beb. Motor keren dari Yamaha. Siap Beb, terima kasih Beb. Iya. Saya ke dealer dulu ya Beb. Kalau bisa semua orang di RT sini suruh pakai ini Pak. Oke Pak siap RT. Beb. Seru. Mandi besarnya itu ya. Iya, mandi besar itu kan sebagai wujud ini apa? Kita menyucikan diri sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam agama. Nah, ngomong-ngomong gue punya ini nih, punya WhatsApp yang udah banyak nanyain buat kalian. Boleh. Tapi nggak di sini ya, di Pos Ronda ya. Sama banyak pertanyaan juga nih Bib, boleh kan Bib? Buat gua. Iya, gue nanya. Boleh, siap kita. Yuk. Yaudah, gue sana. Nah, ini gue udah ada WA yang masuk ke WA-nya warung. Oke. Nanya-nanyain ke lo sama ke gua juga sih. Oke. Nanti kita jawab bareng-bareng ya. Ya. Tapi mic-nya belum turun nih. Hai. Wih, keren loh. Nggak keren sih, ada talinya nih. Oh. Lagian audionya dari sini bukan dari sini. Gunanya ini apa berarti itu? Dan? Ini kemunafikan aja. Oh, kebohongan. Nah, ini dari Nisa di Bekasi. Bib tanyain ke Marcel, awal masuk Islam ada ngerasa males sholat nggak? Saya Muslim kadang suka males. Maaf ya Bib. Gimana mau banyak yang login? Kalau Anda aja tidak jadi teladan. Lo ini nggak males sholat nggak di awal-awal? Kayak berat nggak? Kan biasanya seminggu sekali jadi sehari 5 kali. Kalau, waduh, iya lagi. Iya kan? Oh. Lu baru sadar? Iya, Jangan lo udah benar lagi. Iya lagi. Awalnya malah lebih ke penasaran gue bisa atau enggak. Awalnya. Bisa untuk sehari 5 kali gitu. Gue harus bisa. Penasaran gitu. Masa nggak bisa? Waktu itu pas gue berhasil sholat 5 waktu tuh langsung kayak, yes, ya, gue keren banget gue bisa 5 waktu. Kayak yes, pencapaian gitu. ya. Dan kalau ada yang lewat satu kayak beban banget. Iya. Iya. Gue kemarin waktu itu sempat ini Bib, kalau misalkan gue pakai Muslim Pro nih, tiba-tiba gue lupa sholat zuhur, tiba-tiba Muslim Pro ngasih tahu 5 menit lagi sholat asar, terus tiba-tiba gue buru-buru sholat zuhur tuh boleh nggak? Boleh dong, kan masih belum memasuki waktu asar. Biarpun selesainya tiba-tiba udah azan. Oh ya pasti itu udah termasuk orang yang lalai lah, ada sanksi atas hal itu. Tapi walaupun bahkan udah lewat waktu duhur, kita harus tetap sholat. Karena sholat itu kewajiban, kapanpun dia harus dijalankan gitu. Tapi sholatnya masuknya yang mengkodok sholat yang tadi ditinggalkan, entah karena lupa, ketiduran, dan kelalaian lainnya. Memang paling berat zuhur sih Bib. Zuhur apa? Iya, zuhur. Zuhur loh. Iya. Oh, Karena kan biasanya kita- orang kan yang berat subuh. Subuh nomor Kemudian subuh nomor 2. 2. Isya karena itu rawan-rawan ngantuk tuh kan. Kalau zuhur tuh gara-gara kayak Kerja. baru mulai kan, kayak misalnya dari jam 12 kurang gitu, kayak kita masih bisa santai-santai. Iya. Ntar dulu apa-apa, terus tiba-tiba udah mau asar kan udah kayak
Iya. Jadi yang buat gue lebih susah itu karena lebih santai sih. Iya. Padahal justru salah satu yang paling nggak bisa santai duhur karena waktunya kan pendek kayak maghrib kan. Tapi kalau kayak Isya tuh panjang waktunya, bahkan sampai menjelang subuh. Kalau Isya waktunya sampai kalau subuh sampai dari jam berapa batas Subuh tuh dari jam berapa ya? Tergantung ya tiap wilayah. Tapi biasanya dari jam 4-an lah ya. sampai Jam 4 sampai jam berapa lah? Jam 5:30 mungkin ya. kalau jam 6 kita sholat subuh baru kebangun jam 6 masih boleh nggak sholat subuh? Bukan masih boleh, tetap wajib sholat subuh tapi mengkodok karena lu udah keluar dari waktunya. Tapi itulah rahmat Tuhan dalam Islam, kasih sayang Tuhan dalam Islam. Sebenarnya kan nggak masuk akal ya kalau diukur pakai akal, karena ibarat kata lu sekolah tapi sekolahnya udah selesai nih. Kayak anak kita sekolah misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang ya. Tapi lu jam 2 baru mau masuk sekolah. Seharusnya kan udah gak ada gurunya, udah sekolahnya ditutup. Tapi rahmat Tuhan itu, kasih sayang cinta Tuhan itu menyebabkan walaupun lu udah lewat lu tetap bisa sholat dan diterima dan melepaskan lu dari kewajibannya. Walaupun ada dosa atas kelalaian yang telah lu lakuin sehingga sholatnya tidak di awal waktu atau tidak di waktunya. Nah, ini kalau gue suka bilang gini, biar lu gak ke distract ini dan itu dalam sholat, itu pertama menyadari bahwa lu diciptakan untuk sholat, karena di Quran dikatakan begitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua adalah lu mencoba memahami apa makna dari sholat, karena seseorang nggak akan menjalani sesuatu yang dia tidak paham apa makna dari sesuatu yang akan dia jalani itu. Kemudian yang ketiga, memberi waktu untuk sholat, bukan sholat di sela-sela waktu, agar lu bisa lebih khusyuk, lebih fokus ketika sholat sih. Nah ini lagi ada dari Rizka di Depok. Bib, kalau mau berkurban, ini buat gue nih. Bib, kalau mau berkurban tapi kesulitan duit cuman 50.000, boleh nggak kurban dengan ayam aja? Kurban dengan ayam. Temen gue pernah pas menjelang hari kurban, itu dia dapat orderan, bukan dapat orderan, untuk pertama kalinya dia jadi makelar udang. Jadi dia beli udang tuh berapa puluh atau bahkan ratus kilo, mungkin berapa puluh, 30 kilo mungkin. Jadi banyak banget dan harganya mahal banget. Udah ada yang mau beli, tiba-tiba pas udangnya dia udah dapat di rumahnya, udah dia bayar juga, yang mau beli nih tiba-tiba hilang, batalin aja. Akhirnya dia gini nanya ke gue, Bib, boleh nggak kurban pakai udang? Kata gue boleh, kalau otak lo otak udang. Jadi sama kayak haji, boleh nggak di bulan Januari? Nggak ada, haji itu udah ada waktunya. Nggak bisa lo sok ngarang, gue hajinya biar haji kemerdekaan Agustus aja, nggak ada. Ada waktunya. Begitu juga kurban udah diatur kayak kambing, kerbau, sapi dan onta. Di luar itu tidak. Tapi tetap ada kebaikan. Sehingga kalau lu menyembelih ayam dan membagikan kepada orang miskin itu disebut sebagai sedekah daging. Dan Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah, karena suka memberi makan orang yang kelaparan. Nggak mesti dengan kurban, tapi di luar kurban pun sedekah daging itu satu yang mulia. Nah, Bud, mumpung lagi itu, kalau haji itu kayak misalkan ada orang yang udah haji, boleh nggak kita, apakah kita harus panggil Pak Haji gitu? Iya. Sebenarnya panggilan Pak Haji itu sebagian sejarawan itu mencatat sebenarnya sebutan yang dipopulerkan oleh orang-orang Belanda untuk menandai orang Islam yang sudah pernah berangkat ke Mekah. Karena sebelumnya memang ada gelar haji itu. Jadi orang-orang terdahulu memang menyebut dirinya dengan gelar haji sebagai informasi bahwa dia sudah haji. Tentu bukan untuk disombongkan,
Tapi sekedar itu bentuk tahadus bin nikmah, mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi belakangan kemudian sejarawan tuh mencatat Salah satu teorinya itu cara orang Belanda menandai orang yang pernah ke Mekah. karena di Mekah itu dulu perjalanan ke Mekah itu lama, di Mekahnya lama, pulangnya lama, sehingga mereka banyak melihat dan belajar tentang ide-ide pembebasan, ide-ide kemerdekaan. Sehingga takutnya ketika pulang membawa ide-ide pembebasan dan kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia. Sehingga ditandai. Pokoknya yang namanya haji ditandai dengan dikasih gelar haji agar kalau dia mulai melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa membahayakan eksistensi kolonialisme Belanda pada saat itu bisa langsung ditangani itu. Jadi sebenarnya Nggak wajib ya. nggak wajib. Gue juga sholat tiap hari nggak pernah dibilang Pak sholat gitu, Mas sholat, Bang sholat tuh nggak ada. Itu cuma haji doang gitu. Umroh aja nggak ada tuh. Pak umroh lu nggak ada. Pak ogah ada. Kalau kayak misalnya kayak Habib kan ada Habib kan. Iya. Apakah harus selalu dipanggil Habib, Bib atau boleh panggil Far gitu boleh nggak? Kan Habib Jafar gitu. Far. Nggak, maksudnya apakah harus selalu dipanggil atau sama kayak Habib Jafar atau boleh Far gitu boleh nggak? Nanya nih serius tanya nih serius. Betul, Biar nggak salah Bib. Betul, iya. Kayak boleh nggak gua nabok lu? Itu pertanyaan juga kan? Pertanyaan. Ya namanya juga pertanyaan ya. Enggak, tapi bener. Boleh nggak? Boleh karena Habib itu panggilan. Bukan kita yang minta dipanggil. Misalnya gue telepon ya. Misalnya gue telepon Bang nih. Halo, dengan siapa? Dengan Habib Jafar. Enggak dong. Gue selalu bilang ya dengan Husin Jafar gitu. Jadi itu panggilan orang. Itu Habib itu artinya yang dicintai karena dia mencintai. Jadi seorang Habib itu dipanggil Habib karena dia dicintai oleh orang lain. Lantaran sebelum dia dicintai, dia mencintai orang lain sehingga tumbuh cinta orang lain kepada kita. Dan biasanya karena mereka juga menyebarkan agama Islam dengan dakwah lantaran mereka seseorang yang berilmu, makanya disebutnya Habib. Tapi itu sebutan dari orang lain, bukan Kalau dari seandainya kita. gue manggil Far, sekarang boleh nggak? Nggak ada masalah. Siapa? Lebih kayak pelanggaran ya. Lo kalau pelanggaran kan harus lihat VAR dulu tuh. Kalau nggak siap Sin. Kayaknya lo mending iya. Kayaknya lo mending Katolik deh. Kalau ini. Wibawa umat Islam hancur dimasukin dia. Kan nanya dia. Itu yang bikin gua ragu, Onat nih gimana ya kalau login. Jangan-jangan kayak dia nih. Ini ada dari Tio di Jambi. Dosa yang paling mudah diampuni apa, Bib? Biar saya nggak punya dosa besar. Bib, kalau kita membuat seseorang pindah agama, apakah dosa? Karena dari perspektif orang yang pindah agama, ia berdosa terhadap agamanya. Ya Allah, saya pengen minta duit 25 miliar. Bib, tanyain Marcel, udah tahu mandi wajib yang benar belum? Bib, terakhir banget mau nanya. Kalau hukumnya istri suka ngomel-ngomelin suami itu apa, Bib? Atau nggak komen-komenin suami? Kayak gini, gitu tuh. Iya. Hukumnya apa tuh, Bib? Biar dia denger, Bib. Iya. Gimana, Bib? Kita tuh diajarkan ya, baik suami untuk dan istri itu berbicara dengan baik-baik. Bahkan Nabi Muhammad itu punya sebutan baik untuk istrinya tuh, Humairah, seseorang yang pipinya kemerah-merahan. Jadi romantisme itu sebenarnya bagian dari sesuatu yang diajarkan dalam Islam terkait suami istri. Bahkan di Quran dikatakan wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu, suamimu itu dengan cara-cara yang enak, yang romantis. Tuh, gitu. Bil. Lu beraninya pas di sini pas gak ada istri lu. Sama kalau beli sepatu 2 juta bilangnya 1 juta dosa nggak? Tergantung. Kalau suaminya pelit gak dosa. Karena Nabi pernah didatangi oleh seorang istri, suami saya itu pelit, gak ngasih nafkah dengan baik. Boleh gak saya ngambil secara sepihak? Boleh, asalkan ngambil sesuai dengan jatah yang seharusnya dia dapatkan. Tapi kalau lebih gak boleh, dia harus izin dari suaminya. Tuh sayang, aku nggak salah.
Betul. Boleh nggak? Makasih ya, Bib. Iya, gue juga mau makasih karena gue juga punya problem itu dengan bini gue. Semoga video ini ditonton juga sama dia ya. Kayaknya itu udah karakter istri-istri di luar sana. Kayaknya itu juga karakter istri yang Arab ya. Kayaknya ya. Sama kayaknya gitu. Beli barang berdasarkan kelucuan. Jangan-jangan dia milih kita karena lucu bukan karena yang lainnya. Oke Marcel, makasih ya. Sama-sama. Udah berdua ke warung gua, walaupun kayaknya kacang gua gak lo bayar deh. Gua dagang lagi ya.